hari ini, menikah hari ini, pikir dengannya, masa depan bahagia. Cantik, cocok padamu. 8 tahun cinta, Fianku mencintaiku. Tak terduga, datang mendadak. Hari pernikahan, Qin Heng hilang tanpa jejak. Keluarga Lu, rencana keluarga Qin. Orang tua tewas dalam kecelakaan. Keluarga Qin. Ayah, jangan tinggalkan. Ayah. Jangan tinggalkan saya. Lia. Sudah cukup. Keluarga Qin merusak mobil, aku selamatkan mereka. Mereka kata, keluarga lo kaya minyak, Qin paksa rebut. Qin Heng Tidak percaya dia lakukan ini. Heng dari Qin rencana melawan Luo. Dia pasti setuju. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Sekarang aku dan Heng tak ada masa depan. Kamu tipu aku kejam. 8 tahun cinta kalah godaan materi. Keluarga Qin kuat, aku kirimmu ke luar negeri. Jumpa dia lagi. Ajarin dia. Darah membalas darah. Ini sensasi paling aneh. Berhenti di sana. Lift eksklusif. Siapa suruh masuk? Kasih longgar. Nggak ngerti pindah. Qin Yuchen. Tuan keempat. Akhirnya Anda warisi usaha Qin. Saya gembira sampai susah tidur. Spa lantai atas sudah booking untuk Anda. Ayo ke sana. Ini perumahan elit. Kamu cuma ojek online. Masuk sini kenapa? Baju pasar, ikut naik lift kami. Manajemen, suruh dia pulang. Pergi sekarang. Langsung pergi. Engkau tuduh Qin, bawa dia. Menyinggung Qin, jalan sulit ke depan, ingat. 5 tahun lalu, Luo hancur. Itu pelajaran baginya, pantas saja, siapa suruh dia buta. Loli, ternyata kau. Dulu tolak paman keempat, sekarang antar makanan. Karakter lebih penting. Setidaknya, dia takkan menyakitiku. Dulu tetua keluarga kami hancurkan keluarga Luo. Loli ancaman bagi Qin, tak perlu laporkan. Tak terlihat, biarkan. Anda benci merokok, bagaimana Loli kembali? 5 tahun yang lalu, paman jebak Luo. Selamatkan dua tua pingsan stuck. Dia pergi diam-diam. Dia salahkan Anda. Dia buang cindera mata Anda. Barang milik calon istri Qin. Dia nggak cinta Anda. Kalau cinta kenapa nikah sama orang lain? Memuaskan banyak orang. Dia Luoli dari seorang putri kaya menjadi seorang pengantar makanan. Dia layak dapatnya. Qin Sai. Barusan Luoli.
Kenapa ada pengantar makanan di lobi? Oh, dia biasa antar ke sini karena lift karyawan lagi rusak. Dan nggak sombong, nggak izin pengantar masuk. Nggak bakal cuma telat aja, pasti gajinya juga dipotong. Kasian banget. Hasil pilihannya bersama cowok itu. Buat alasan apapun biar dia bisa pakai jalur VIP. Kalau bunga nggak naik, antar saja ubuknya Pak Tuan. Kenapa bantu dia? Dia udah nikah sama orang lain, kok masih sayang sama dia? Masih cinta dia nggak? Kalau nggak ribut, aku anterin buat kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa, dia dan bapak. Mereka musuhan dalam. Papa, Mama. Aku janji dulu bakal bunuh dia. Tapi tadi pas lihat dia. Tapi kenapa aku jadi gini? Kenapa baru pulang? Kan udah janjian makan malam tadi. Aku nungguin kamu semalaman. Maaf. Aku sibuk banget. Kemarin sama Yui Kong. Aku sibuk obrolan semalam. Makasih ya, Jiao Jiao. Bantu aku ngurusin Yui Kong. Yui Kong, udah lebih dari setahun kita di Yan City. Belum ketemu keluarga dan teman kamu. Kita kapan? Ganti baju dulu, terus aku antar kamu ketemu orang tua. Lier, ini omku, ini tanteku yang kedua. Ada tamu, jangan cuma berdiri diam. Dulu pas hamil Yui Kong, sampai nikah sama Kin, kok calon menantunya ada anak juga? Bu, aku bawa istriku ketemu lo. Ayo, dia cakep banget. Anggap dirinya Kin. Pemimpin tua terima, tapi kita gak. Gak masalah. Tante dua benar. Ini hadiah buat para tetua. Terima kasih. Tante, ini buat lo. Sampaikan makasihnya. Jangan seenaknya duduk. Bukan tempatmu. Ini untuk tamu istimewa. Anda datang. Pemimpin keluarga kami. Umurnya lebih tua darimu, jadi seharusnya kamu panggil dia kakak. Mereka adalah saudara tiri. Kenapa dia merokok? Pertemuan keluarga. Mengapa ada orang luar? Kamu kenal dia? Ini calon istri saya, Luo Li. Melamar hari ini. Anggota keluarga lu. Saya ingin menjaga Anda dengan nama baik dan juga memperbaiki kesalahan keluarga Qin. Menebus dosa Qin. Aku ingin melindungimu, akan merawatmu. Aku cinta padamu. Terima kasih, Yui Kong. Selama 5 tahun, kamu selalu ada untukku. Namun ada dendam. Takkan terlupakan. Hanya gosip. Orang tuamu meninggal. Kami sedih dan mencarimu selama 5 tahun tanpa hasil. Kamu hadir di kota Yan? Kami sama sekali tidak tahu. Center, kamu tahu soal ini? Paman tidak tahu. Bagaimana aku tahu?
hampir nikah dengan pemimpin keluarga. Masuk sebagai calon istri muda. Mengira kamu bekerja sama untuk balas dendam. Lee tidak tahu identitas saya dan sungguh ingin menikahi saya. Baik, mari minum teh. Buktikan ketulusanmu. Dia rela menikahinya. Dia tulus padaku. Tidak bisa mempermalukannya. Tuan Kin keempat. Calon istri Gu Yuekong. Silakan teh. Tuan Kin keempat. Silakan nikmati. Miss Luo bisa melepas dendam lama. Saji teh ini menyentuh. Tuh, saya berikan kado pertunangan. Tuan Qin memberi harta warisan padanya. Sesuai denganmu. Indah. Maaf, saya antar Anda ke ruang ganti. Pernikahan dengan Luo Li. Terima kasih Tuan Qin. Gu Yuchong, kamu sengaja? Kamu tahu Tuan Qin pulang hari ini, tapi bawa dia ke mobil. Saya tahu hubunganmu dengan Luo Li. Saya sedang menebus dosamu. Lima tahun yang lalu, saya mencegah tetua menyakiti keluarga Luo. Saat bertemu orang tua Luo, kecelakaan mobil. Menurut gosip, keluarga Qin, iri minyak Luo jadi kambing hitam saya. Ada hubungan sama kamu? Tidak ada bukti lagi. Katakan apa saja. Mengenakan. Aku ngapain? Hubungan dengan Tuan Qin? Tidak ada hubungan. Gu Yuechong itu siapa sama aku? Kamu ada hubungan apa sama aku? Hubungan sama aku? Kamu masih benci aku? Masih pikir aku salah sama orang tua kamu? Langsung bertindak. Pernikahan ini ada maksud buruk Qin Heng dari Qin. Dia setuju rencana keluarga. Lepas. Sekarang ada calon suami. Kamu nyebut tunanganmu dengan sangat mesra ya, tapi dia tahu aku adalah cinta pertamamu. Banyak jejak di hidupmu. Qin Heng tidak tahu malu. Liar. Tidak. Apa? Begitu dia. Kamu mau apa sebenarnya? Datang ke sini. Menjatuhkan martabatku lagi. Kalungnya cantik, cocok buat kamu, jangan hilang. Lier, waktunya pulang. Dia bakal salah sangka kalau lepas itu, aku bakal bikin Gu Yuchong susah dianceng. Lier. Apa yang bakal terjadi kalau aku keluar?
Liir, ada apa sih Liir? Lagi ganti baju. Cepetan keluar. Kalau gitu cepat, aku tunggu di mobil. Qin Heng, kabur 5 tahun. Ribuan kali aku ingin bunuh kamu. Sekarang aku punya Yue Chong. Aku ingin hidup damai dengannya. Jadi aku mohon, jangan menggangguku lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Malam ini kembali ke toko bunga. Aku akan datang. Kamu sudah gila. Bertemu pukul 12. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Maafkan aku. Aku pakai cara tercepat agar kamu tahu Gu Yuchong sebenarnya. Kenapa kamu tidak bahagia? Karena dia cocok sekali. Tak ada hubungan lagi. Aku percaya padamu. Kalian berdua punya dendam besar. Lia, kamu masih marah menyembunyikanmu. Aku dan Qin Heng saudara tiri, memanfaatkan statusnya. Dari kecil dia unggul. Takut bilang, mungkin janji aku. Aku antar pulang, menunjuk sikap. Maafkan saya, salahku tidak menjaga. Tidak. Dia kelewatan. Hei, Yue Song, sampai di sini aja. Aku temani kamu. Malam ini aku masih ada kerjaan. Dulu kamu cari cara agar aku tetap tinggal. Kamu ada apa sama aku? Jiao Jiao, kok kamu ya beli bunga larut malam? Pastinya. Beli bunga buat dia. Kamu udah punya pacar? Kenalan gak? Awatku. Betul. Udah punya pacar aja nggak bilang-bilang, kurang ajar banget. Keluargaku miskin. Orang tua pisah, takut diketahui pacar. Akan memberitahu setelah situasi stabil. Jangan khawatir, Jiao-Jiao, kami ada. Kalau nanti pacarmu menyakitimu, aku akan balas dendam kepadanya. Sebab kami sahabat sejati. Hari ini adalah hari perayaan 5 tahun bersama pacarku. Boleh pilih bunga buat aku. Oke, aku pilih bunga terbaik buat kalian. Waktu anniversary kalian, pacarmu nggak kasih hadiah? Dia tuh, dia sibuk banget sama cewek-cewek lain. Oke, Luoli, pulang dulu, aku bantu pilih bunga. Luoli, tidur dulu, aku minta Yui Kong pilih bunga. Kamu tadi hampir gagalkan rencanaku. Bagaimana hukum kamu? Semua boleh. Bebas kamu. Mungkin dia malam ini tidak datang. Lo ngapain? Dia masih di sini. Dia dekat kamu. Niatnya buruk. Kita udah bertunangan hari ini, lo tahu. Kalau dia benar-benar sayang padamu, aku gak akan menghalangi. Tapi aku lebih tahu dia siapa. Pergi sekarang. Jangan marahi aku. Fin, apa yang bakal terjadi kalau Gu Yuchong masuk? Terjadi apa?
Dia bikin orang tuaku sengsara. Bohong aku 8 tahun. Tapi kenapa? Aku nggak benci dia. Cantik banget. Cocok kamu. Luoli udah tidur. Kak Yue Chong, mendingan kita ke mobil aja. Siapa? Aku ini. Aku ini. Aku lagi mau tidur, pikir aku kamu udah nyenyak. Kenapa nih, kamu nggak enak badan ya? Kamu panas, jangan dekat dulu. Maksudku, udah jam 1 nih. Jauh-jauh cewek, malam begini bahaya. Antar dia. Luoli sudah bilang, ayo pergi, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa Luoli aneh hari ini? Pulang dulu. Jejak perlawanan. Berprestasi, tidak terlihat. Cepat pergi, mereka curiga. Akan datang beberapa hari. Gunakan pintu belakang. Kamu masih mencintainya. Ini juga lumayan. Kelemahanmu. Semua kelemahanmu. Maafkan aku, Lia, membangunkanmu. Tidak. Aku bermimpi buruk. Mimpi kehancuran keluarga Luo. Sadari mimpi. Lia, kamu ingin uang untuk kembalikan tanah Luo? Tanah Luo harganya 3 miliar. Buka toko bunga nggak bakal bikin kamu kaya. Aku ada proyek bagus nih. Kalau bisa mendapatkannya, kamu bakal kenal bos besar. Setelah itu, bantu bangun keluarga Luo. Makasih ya, Yui Kong. Baik sekali. Dia dekatimu tanpa niat baik. Sangat baik padaku. Mungkin dia nyakitin aku. Bilang nggak ketemu Cinsi lagi. Anak durhaka. Mesti dihukum. Dia buka toko bunga buat beli tanah Luo 3 miliar. Toko bunga rugi, malah kasih dia uang. Kamu punya 3 miliar, beli saja dan kasih padanya. Nggak punya pengalaman bisnis. Kalau kasih dia tanah, bakal nggak berguna.
Ajarin dia bedain orang. Ajarin dia cari duit biar mandiri kalau aku nggak ada. Hidup layak. Selamat datang. Hai, Yue Kong. Lier, siapkan diri. 3 hari lagi temui bos proyek. Hola. Menurut Pak Qin, menemukan Nyonya Luo hasil penyelidikan masa lalu di luar negeri, disuntik obat saraf oleh Gu Yuikong. Dia mengalami depresi. Apa buktinya? Dokter terlibat dibunuh, tidak ada bukti. Sekarang, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kapan ada karyawan baru? Lalu Luoli, Bosnya sedang keluar. dia pergi kemana? Katanya, dia sedang mengerjakan proyek dengan tunangannya. Lier, lelang menunggumu. Yue Kong, ini lelang bunga. Kenapa harus pakai baju ini? Dapatkan proyek itu. Lihat, mereka semua adalah pesaingmu. Kuberi kamu yang terbaik. Kamu cemas. Minumlah. Aman diminum. Terima kasih, Yue Kong. Tanpa kamu, saya pasti bingung ngomongin proyek sama bos-bos itu. Tenang saja. Peoni seperti mutiara, wanita melintas. Peoni, 1 bunga. 30 juta. Mawar di jendela. Seperti api, mawar saya mulai dari 1 tangkai. 50 juta. Tambah peoni. Mati demi peoni. Hantu tetap keren. Tanpa hambatan. Tambah mawar. Liar daya tariknya. Ada keseruan. 6. Peoni dan mawar semakin memukau. Saya benar-benar penasaran dengan yang ketiga. Bikin puas.
seru. Bunga abadi. Ingat cinta dulu. Bunga abadiku. 1 tangkai. 3 miliar. Anak yatim Luo, mantan putri kaya. Lihat. Kaki putih. Berani minta 3 miliar. Hanya layak harga itu kalau bugil. 3 miliar untuk tanah Luo. Asal dapat. Penghinaan tak penting. Pak Gu, mengorbankan banyak uang, termasuk tunanganmu, dilelang untuk kesenangan. Suka istri orang. Aku nggak tahu dia sadar atau tidak. Hehe. Tenang, dia tahu pun tak berguna. Obat tidur mestinya sudah aktif. Aku ambil 3 miliar. Kemari. Pak, bungamu. Qin Heng, apa yang kamu sayangi, aku akan ambil dan rusak. Ini kan seru banget. Astaga, kekasihku. Aku nggak peduli sama bunga itu. Aku mau kamu. Mau mati? Ganggu lelang? Sadarkah kamu, semua elit yang Citi hadir? Bawa lewat pintu belakang. Bawa mereka ke kamar. Jangan buat Pak Zhang marah. Au. Meski kamu kinsi dengan kuasa besar Dian Citi, jangan ganggu lelang dan musuh semua keluarga. Gara-gara satu luoli. Pantas. Maaf, Kinsi mau nyalain lampu langit. Badar. Nyalatan. Lampu langit itu istilah lelang. Kinsi udah bulat pengen menang, meski harga lawan naik. Nyalain lampu langit sampai habis. Diam. Kenapa kamu terus muncul? Gerah. Mau nemis. 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 Kenapa panas? Kenapa buru-buru? Mau, ajukan ke aku. Kamu dulu kan bilang menjauh dari aku. Yue Gong. Yue Gong. Yue Zheng, tolong.
Sudah sampai di sini, masih pikir Yui Kong. Tidak pernah seaktif ini, pasti aneh. Luoli, lihat siapa aku. Yang kuinginkan, paling dicari. Tidak akan membuatmu kecewa. Ditipu orang, masih hitung uang, tidak berubah. Ini apa? Sudah tidak panas. Kamu terlihat imut seperti ini. Tuan Qin Ufa, calon istri Gu Yuekong, minumlah teh. Ingin hidup tenang bersamanya. Aku mohon padamu, jangan usik aku lagi. Baik. Aduh. Qin Heng, orang baik. Sudah membaik. Boleh melihat? Hari kasih sayang. Bunga abadi, sulit dan berharga. Memiliki makna indah. Bunga abadi impian. Masa lalu. Perasaan lama. Masa singkat. Mekar lalu-lalu. Aku akan menjaga dia selamanya. Apapun harganya. Siapa sangka setelah kita putus, dia menyimpannya lama. Berarti aku sedang di rumah Qin. Kemarin aku mabuk, kok bisa ada di rumah Qin sih? Mana handphone? Kalau Gu Yuechong tahu aku bangun dari kasur Qin Heng, pasti dia nggak boleh tahu. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Merawatmu semalaman, belum terima kasih sudah mau pergi. Sakit karena benturan. Makasih sudah merawat aku. Walaupun aku nggak tahu kenapa aku bisa di rumahmu, tapi tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Nggak pengen ribut. Ribet tak penting. Kenapa kamu masih percaya sama Gu Yuchong? Kamu tahu nggak sebelum pingsan kamu ngapain aja?
Mulai lelang, 3 miliar. Aku mau kamu. Siapa hidup berani ganggu lelang ini? Semua orang penting yang Cheng ada di sini. Om Kin bakal nyalain lampu. Kemarin. Apa sih yang terjadi kemarin? Aku ingat. Aku tidak ingat. Aku duluan ya. Diam. Bohong sama diri sendiri. Takut hubungan sama aku. Hei, udah nemuin orang gendut yang ngelelang itu belum? Aku butuh napas, aku akan datang. Kenapa aku jadi gini? Jantung berdebar kenapa? Yui Kong pasti khawatir. Jangan. Mohon padaku. Tolong lepasin aku. Gadis itu naik ke sana dengan sukarela. Pilihannya pisau ini. Dari sini. Awaun. Oh, cerita. Siapa yang kirim kamu semalam? Bukan aku kok. Waduh, percaya aku dong. Dia naik sendiri tuh, nggak ada urusanku. Kalau kamu nggak percaya, aku bakal ikut kamu. Tuan Kin, tolong kasihanilah saya. Pak. Iya. Hehe, si gigi kecil. Ngemil lagi. Sudah bicara belum? Anak ini rapat banget mulutnya. Ada masalah apa, Pak Kin? Katanya ada yang bikin kamu kesel ya? Senang kamu datang. Tolong buat dia jujur. Tolong bantu aku. Mengenalinya. Ketemu sekali, gak kenal baik. Kenapa? Dia kemarin nyerang pacarmu duluan. Harus dihukum. Beneran? Aku gak lihat tunanganku kok. Tapi kalau ada yang nyakitin tunanganku, balas dia lipat ganda. Oke, coba tanya lebih lanjut. Siapa host lelang kemarin? Kamu kan dari keluarga Kin. Kamu gak bakal tutup mata kan? Lagian, dia kemarin nyakitin pacarmu loh. Tolong selamatkan aku. Astaga. Bantu. Lelang gak ada hubungan sama kamu. Dia bukan yang kamu suruh kan? Kenapa Tuan Kin keempat tiba-tiba curiga padaku? Gak dihargai di Kin. Aku juga saudaramu sendiri. Kalau menurutmu mustahil. Kalau begitu buktikan. Hai, bro. Hehe, makasih. Tuan Kin keempat ini semua keluargaku. Coba bicara. Oke. Tuan keempat belum mati. Sudah nggak berguna. Jangan biarin dia mati, nanti aku tanya. Di sana, kejam banget. Kalau Kin gak apa-apa, aku duluan ya. Luoli nunggu di rumah. Soal yang lama. Tidak dibahas, tetap terjadi. Yang saya lindungi. Jangan sentuh. Bawa. Dengan lindungan Kinsi.
Kami berharap demikian. Tetap sama. Batalah. Sudah siap. Kamu memang suka dia, ya? Bawa. Lihat sendiri. Bagaimana dia perlahan menjatuhkanmu ke jurang. Yuekong, kamu di mana sekarang? Kenapa jadi seperti ini? Aku langsung datang. Aku tidak apa-apa, Luoli. Baterai hampir habis. Kamu bisa datang ke sini. Jangan kasih tahu siapapun soal ini. Jangan ibu tahu. Qin Heng yang melakukannya, kan? Aku oke, Luoli. Jangan bilang apapun soal ini. Tak mau keluarga ribut karena aku. Dia pasti yang lakuin. Di mana kamu? Aku datang. Aku kirim posisi. Nanti ya. Yuikong, kenapa? Apa masalahmu? GPS-nya handphoneku kayak nggak bisa. Posisi tak terkirim. Aku mungkin di pegunungan sepi di utara kota. Gunung Utara. Sabar ya. Langsung ke sana. Lai, Jiao. Langsung ke rumah Qin. Katakan pada Qin Heng, Luoli menghilang. Tuan Qin tidak baik. Luoli hilang. Saya tak bisa menghubunginya. Apa? Luoli hilang? Gu Yuechong, pasti sengaja. Kenapa katakan itu padaku? Saya rasa Luoli menghilang karena ingin menghindari seseorang. Apa yang sebenarnya terjadi di antara... Tuan Qin, saatnya belum tepat. Mau Luoli kembali aman, tolong bantu dia. Kemana dia pergi? Tatanya. Dia bilang, yang kamu lakukan padanya, itu membuatnya marah. Ingin pergi sendiri ke pegunungan utara. Gunung tandus di utara. Tidak bisa, Tuan Qin. Pegunungan utara Yancheng berbahaya. Banyak yang tak kembali. Tuan Qin, jangan panik dulu. Kita belum tahu apakah Luoli benar-benar ada di pegunungan. Kalau dia di sana, ajaklah semua teman untuk mencarinya. Tuan Qin. Kalau dia ada di sana, ajak semua orang untuk cari bersama. Tuan Si, jangan terbawa perasaan. Belum tentu Luoli ada di pegunungan Gersang Utara. Bawa teman-temanmu. Jangan repotkan mereka. Aku akan membawa Luoli kembali. Gunung Gersang Utara tak keluar. Aku akan ambil usahamu. Yuikong! Yuikong ikut. Semakin buruk. Bulananku datang lebih awal. Sudah sampai puncak. Kok belum ketemu Yuikong? Jangan dipikirkan. Yuikong! Yuikong, kamu di mana? Tuan Si, ini gunung yang belum tersentuh. Setelah masuk, nggak ada yang tahu jalannya. Susah keluar. Benar, Tuan Si. Masuk gunung buta pasti nyasar, apalagi gunung tandus. Tidak mungkin. Menurut mereka, Luoli dalam bahaya. Ini pintu masuk pegunungan. Iya, Tuan Qin. Biasanya beliau sangat tenang. Kenapa sekarang tidak? Luoli! Mengatur! Pak Li! Pak Li! Luoli!
Kalung milik Luoli. Luoli! Luoli! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Luoli! Kenapa datang sendiri ke tempat berbahaya? Kamu pikir apa? Bagaimana dengan saya? Jangan khawatir. Tuan Qin, mohon bantuannya. Mulai sekarang bisa. Jangan usik aku dan Yukong. Tunggu dulu. Sekarang saja situasinya kamu masih memilih. Begini terima kasihmu. Kamu ngomong apa? Ini untukmu. Hasilnya lumayan. Jangan kasih aku. Memberi hadiah lalu mengambil kembali. Hadiah yang dulu diberikan. Katanya sudah dibuang. Masih disimpan. Apakah dia masih? Cepat istirahat. Fokus sembuh dulu. Kok masih disimpan? Kenapa nggak dibuang aja barang yang aku kasih dulu? Kamu masih peduli? Kalau iya, kamu bakal tinggalkan dia untukku. Oke, cepat istirahat ya. Qin Heng, apa kamu benar-benar serius? Apakah kamu masih mau sama aku? Beberapa hari lagi, akan nikah dengan Yui Kong di luar. Dia memberi kehidupan tenang. Aku mohon, jangan ganggu kami lagi. Punya pabrik bunga di luar. Pabrikku lebih untung dari tokomu. Berhutang padamu. Ganti rugi untukmu. Bisa lega. Tidak akan ganggu kalian. Cuma berharap. Semoga bahagia. Jangan begini. Jangan begitu. Kenapa begitu baik? Kamu adalah musuhku. Maafkan aku. Dia. 30.000 tidak masalah. Kotak ini penting untuk Yui Chong. Kotak itu harus dibawa. Jiao, kok malah kamu beli bunga malam-malam? Pastinya. Bunga untuk pacar. Kamu punya pacar ya? Kita kenal. Pacarmu benar Jiao. Kamu sudah punya pacar, tapi nggak bilang ke kami. Terlalu kurang ajar. Tidak mungkin. Jiao adalah teman dekatku. Yue Kong. Yue Kong. Beberapa hari ini kamu packing, pasti capek ya. Ke luar negeri, bawa banyak juga normal. Rumah di luar negeri penuh lavanda. Kita juga bisa pelihara anjing bersama. Bahasa Inggris dulu. Kamu adalah tuan putri di sana.
Nanti aku bakal tanamin lavanda di sana. Mereka menemani setiap malam. Luoli. Lagi mikir apa? Gak apa. Aku mau jalan-jalan sendiri. Mau aku ikut? Gak usah. Kita kan bakal keluar negeri, Son. Pengen lihat Yancheng lagi. Oh, ya. Kenapa? Dia kan musuhku. Tapi rasanya kok gini di hati aku. Kenapa kepala aku dipenuhi sama dia sih? Beneran? Masih cinta? Coba liatin aku dulu siapa. Kamu itu aku. Aku mau banget. Yo, Luoli, lupakan dia. Kalian gak bakal ada hasilnya. Aku sadar juga akhirnya. Oke deh. Tahu nggak? Mas Ganteng, sendirian, mau ngopi bareng. Tebir. Santai, jangan marah. Luoli. Kamu masih ingat sini tidak? Pasti. Kamu juga belum lupa, kan? Iya. Aku dan Yui Kong bakal keluar negeri. Pengen lihat lagi. Lihat dulu. Selamat. Ajak aku minum. Tuan Si. Minum selesai, aku pergi. Sesuka kamu. Semua sudah takdir. Anggur hari ini. Undang aku minum sebagai perpisahan kami. Masih sama kayak dulu. Tidak berubah. Betul. Sebelumnya, dulu aku duduk di sini. Dipermainkan preman. Kamu menyelamatkanku. Pertama kali bertemu. Qin Heng, sejak dulu kamu adalah penerus keluarga Qin. Kami bertemu. Inikah kebetulan? Atau rencanamu? Dulu paman dan bibi mengalami kecelakaan. Kamu curiga aku. Ingin dengar penjelasanmu. Beritahu aku jawabanmu. Besar penyesalan. Gagal selamatkan paman dan bibi. Aku tahu ada yang niat jahat. Sayangnya aku tetap terlambat. Lalu kenapa kamu tak pernah menghubungiku atau memberikan pesan apapun padaku? Semua pesan yang aku kirim hilang tanpa jejak. Aku pikir kamu menyalahkanku. Sengaja menghindariku. Aku tak menerima satupun pesan darimu. Liga. Boleh aku pinjam emailmu sebentar? Anto. Lebih dari email. Kata sandi ponselku, Yui Kong juga tahu. Tidak mungkin. Kenapa Yui Kong melakukan ini? Dia selalu melindungiku. Kenapa pindah lagi? Tempat baru membantu kesembuhanmu. Jangan. Mustahil. Dia melakukannya demi aku.
Mustahil. Tidak mungkin begini. Gu Yuikong, kenapa dia begitu? Ada kesalahpahaman. Kamu, Qin Heng, berhenti goyang, bikin pusing. Berdiri diam. Tidak. Luo Li mabuk. Tunggu sebentar. Nanti aku tunjukin. Langkah lurus. Luo Li mabuk. Aku antar pulang. Jangan, nggak mau pulang. Minum lagi. Luo Li, kamu mabuk. Kamu terlalu pikir. Keluargamu cemas. Ngapain dia harus peduli sama aku? Aku baru tahu. Aku makin bingung sama dia. Aku gak peduli. Aku gak pengen pulang. Minum lagi. Mas Gu, aku lihat calon istri lo. Sekarang dia di bar kita, lagi asyik ngobrol sama cowok. Cowoknya tinggi nggak sih? Putih dan langsing. Iya, Ina. Minum juga. Cowok itu terlalu akrab sama calon istri lo. Keduanya minum. Bantu aku urus dia. Berhasil, kasih 100 juta kesempatanmu. Nggak minum, sulit diatasi. Sulit dihadapi. Aku dampingi kamu. Kamu sadar, aku antar pulang. Hujan berhenti. Sudah sadar, aku antar pulang. Kamu, ada yang mau ditambahkan? Di sana, jaga dirimu. Hati-hati juga. Holy crap! Qin Heng! Dasar bodoh. Kita berangkat. Cepat pergi. Tanganmu. Diperbaiki dulu. Nanti mungkin agak sakit. Sabar ya. Diam saja. Tahan sebentar lagi, nanti bakal oke kok. Lebih pelan. Bisa tahan. Masih sakit. Satip. Ini tidak mungkin. Diam. Luo Li, lihat aku. Setelah kamu pergi, kita berpisah. Katakan semuanya padaku. Perasaanmu padaku. Jangan pura-pura lagi. Dari mulutmu, bagaimana perasaanmu? Katakan. Luo Li, jangan pakai dendam. Tunjuk perasaanmu. Kalau kamu janji, jangan ganggu aku lagi. Aku akan bilang. Oke, aku janji.
Kin Heng. Aku benci kamu. Benci diriku, lupa kamu. Ini adalah perasaan yang sebenarnya. Kamu bikin aku takut. Jangan pulang malam. Untung selamat. Kali ini aku kembali hidup. Aku mau mandi dulu. Benar. Loli, kamu sudah gila. Dia kan musuhmu. Semua pesanku ke kamu seperti hilang di lautan. Erham, boleh aku pakai emailmu sebentar? Kenapa aku merasa Kin Heng itu tidak bersalah, tapi naik kekuasaan karena kelemahan Luo? Siapa yang harus aku percaya? Kenapa pakaian tertutup? Tidak mau aku masuk. Yui Kong, tunda dulu ke luar negeri, oke? Tapi tiketnya sudah kita beli. Pesan tempat pernikahan luar negeri. Ada apa, Loli? Apa masalahnya? Kamu kan selalu ingin pergi ke luar negeri. Aku tidak tahu. Kamu ketemu siapa? Bukan urusan orang lain, masalahku sendiri. Pergi awal atau lambat, apa bedanya? Yue Kong, boleh kasih aku waktu lagi? Pasti karena orang bernama Kin itu. Apa saja yang mereka bicarakan dan lakukan di bar. Kenapa tiba-tiba Luoli? Baiklah. Menikah dan kuliah luar negeri hal penting. Kamu punya waktu. Aku menunggu. Kapan saja. Nanti kalau kamu siap. Iya. Maaf, Bang. Ganggu rencanamu. Rencana-rencanaku. Semua karena kamu. Gak usah maaf-maafin. Cepetin langkah. Benar. Lia, ini hari ulang tahun kita yang ketiga. Aku mau bilang, jadi istriku. Ini cincin warisan keluarga Luo. Setelah kejadian sama Paman Bibi, aku susah banget cari ini. Papa, Mama. Nyari ini, pasti kamu sudah berusaha. Apapun untukmu itu sepadan. Luo Li, mulai sekarang biar aku yang merawatmu, perhatianmu, satu-satunya pria. Aku setuju. Loli! Tuan keempat, akhirnya Loli mau menikah denganku. Kami harapkan restu Kin. Bagi kami, kamu seperti keluarga sendiri. Menikah seumur hidup. Apakah kamu yakin? Anak gelap, putri gagal, pasangan sempurna. Loli, mantan tunangan tuan keempat, kini istri Yue Kong. Banyak orang kaya di luar kota Yan, kamu tak harus genggam kedua saudara.
membuat hubungan begitu rumit sampai kami bingung memanggilmu. Apapun katamu, aku tak peduli. Harta keluarga Qin bukan urusan. Semua masalah arahkan padaku saja. Jangan menyakiti Luo Li. Ong, apapun yang terjadi, tanyakan dulu Tuan Qin. Ini tidak sesuai dengan aturan. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin? Tak. Hanya Yui Kong yang bisa memberi hidupku. Oh, Gu Yue Kong, keluar sebentar. Jangan khawatir, dia tahu caranya. Jika kamu cinta padanya, takkan kuhalangi. Aku beli film. Hadiah tunangan untuk kalian. Semua masalah lama sudah selesai. Jangan libatkan Luo Li. Jangan libatkan Luo Li. Jangan khawatir, Pak Qin. Aku jaga Luo Li. Asalkan kamu benar-benar mencintai Luo Li, setiap bulan aku bagi dividen Qin padamu. Kalau tidak, ibumu akan hidup dalam kesulitan. Kamu mengerti? Jangan khawatir, Tuan keempat. Aku akan menjaga Luo. Terima kasih, Tuan keempat. Saya menerima hadiah Anda. Kalau tidak ada urusan lain, aku duluan pulang. Aku bawa Luo Li coba gaul. Sebentar lagi. Gu Yue Chong, baru-baru ini aku ada masalah di bar. Kamu tahu nggak? Tuan keempat, banyak musuhmu. Kalau Luo Li ikutmu, bakal terlibat konflik berbahaya. Dengar, kamu pernah bermasalah. Luo Li di sampingmu. Syukur tidak ada yang terluka. Semoga Luo Li bersamamu, jauh dari pertikaian. Yui Chong gak susahkanmu. Beberapa orang ini tidak sadar beruntung. Mereka salah paham kebaikan si Tuan. Mungkin selamanya hanya segini prestasinya. Tuan si setuju karena konker. Astaga, ini luar biasa. Atau apa? Melihat seperti apa sedang mengandung. Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Mungkin makanan. Lier, kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja, Yui Chong. Mungkin karena aku minum 2 hari lalu. Aku baik-baik saja. Ma, Lier tidak bisa minum. Pasti karena minum 2 hari lalu. Sayang, kamu istirahat dulu. Aku dan ibu ada urusan di rumah baru. Luo Li, Yui Chong bilang kamu tidak enak. Anda mengandung. Aku juga tidak tahu. Jangan sampai kamu hamil anak Qin Heng. Jangan sampai. Luo Li, kamu hamil. Siapa ayah bayi itu? Bayi milik Yui Chong. Aku belum tahu bagaimana memberitahunya. Simpan rahasia ini dulu. Ini hal yang baik, kenapa nggak bilang aja ke Om Yui Chong? Kamu tahu kan betapa dia mencintai anak-anak? Mungkinkah kamu menyesal punya anak dengannya? Mustahil anak Yui Chong. Mungkin Qin. Setelah itu, bayi ini tak bisa diselamatkan. Luo Li, jangan gegabah. Tuan Qin, keluarlah. Tuan Qin, kenapa datang ke toko bunga saya? Aku ingin melihatmu. Kenapa kamu nggak sehat banget?
Jangan pedulikan aku. Jangan lupa perkataanmu. Benar, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi sekarang. Kamu suka menanam. Pabrik bunga sudah dipindah. Sudah atas namamu. Makasih ya. Terlalu berharga, aku tak bisa terima. Ambil saja. Hal yang saya janjikan, saya akan berusaha maksimal. Kit Heng, Ada apa lagi, Nyonya Lu? Sudah sampai. Atau coba minum teh. Minum teh. Lanjutkan. Oh itu. Makasih ya waktu itu. Kamu ingin aku tinggal, ngobrol dan minum teh. Gak ada yang pengen aku tambahin. Tehnya lumayan. Terima kasih sudah membantu waktu itu. Tanganmu sudah membaik. Penyerang kita saat itu, penyelidikan selesai. Jangan katakan Yui Kong adalah pelakunya. Luo Li, kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu terus curiga sama aku soal Gu Yu Chong? Jawab pertanyaanku. Maafkan saya, Pak Kinsey. Tak pernah ragu padamu. Tak mau hubungan denganmu. Jangan lagi ganggu saya dan Yui Kong. Itu semua salah saya. Mungkin bikin kamu salah paham. Maaf Pak Kinsey. Semoga Anda bisa melupakannya. Dari sekarang. Tak ada hubungan lagi. Oh, sesuai keinginanmu. Ya, aku paham. Aku langsung pulang. Jaga diri. Xiao Li, ini tanda mual hamil. Ini gawat banget. Kenapa mereka nggak lebih waspada? Nggak bisa, harus bicara sama Kongker. Harus lebih jaga kondisi Xiao Li nih. Kan barusan aku udah transfer. Kok minta lagi? Bos Gu minggu lalu suruh soal rencana bunuh Nyonya Gu dan Kinsey. Kinsey udah deket ke saya. Saya butuh duit buat... Berani ngomong. Udah kelar belum tugasmu? Kamu malah nyari duit. Lain kali. Bukannya aku sudah memberimu 300.000 dulu? Katakan padaku, uang itu pasti kalah lagi. Bos, uang sebelumnya bukan urusan Anda. Anda hanya perlu tahu ini. Kalau saya ketahuan sama Pak Kin, nggak bisa janji, nggak bakal cerita tentang keluarga Luo 5 tahun lalu. Kamu! Oke, aku setuju. Tapi aku mau bilang, pergi sekarang. Anakku, Mubo, ngobrol sama siapa? Beri HP ke ibu. ngobrol sama teman. Jangan bohong sama ibu. Kamu mau ngapain sesuatu yang buruk sama Luli? Mana mungkin, Bu, jangan berlebihan. Ibu nggak ngomongin kamu. Loli itu cewek baik. Jangan bikin dia sakit hati. Ngerti belum? Kamu tahu apa? Ibu dengerin semuanya tadi. Aku mau bilang, Loli kayaknya hamil anakmu. Gue nggak peduli kamu pikir apa. Jaga Loli baik-baik. Bu, kamu udah dengar. Iya. Bukan, Bu. Tadi kamu bilang apa? Li, dia sedang hamil. Lo nggak sadar Xiao Li sering mual. Ini gejala mual saat hamil. Mual kehamilan. Dia nggak mau aku dekat di ranjang. Mana mungkin? Jangan-jangan. Komper. Kamu dan kakakmu ada masalah. Jangan lempar masalah ke Xiao Li. Jujur aja, keluarga Qin baik sama kita, hidup kita lebih enak. Harus puas dengan apa yang ada.
Udah cukup, Bu. Kamu udah selesai. Nggak usah omelin aku. Kamu tahu nggak aku dulu males banget kayak gimana? Kamu selalu omel. Jangan rebutan sama Kin Heng. Aku mau nanya kamu. Dia anak kandung kamu atau aku anak kandung kamu? Kompa. Bu, kamu tahu, dulu di sekolah teman-teman bilang apa tentang aku? Kamu tahu nggak aku iri sama Chin Heng punya keluarga lengkap? Aku mau tanya kamu. Bedanya apa dengan anak buah tangan mereka? Jangan salah langkah. Jangan salah itu kalau cuma diam dan terus menyerah. Bu, aku udah sabar bertahun-tahun. Apa nggak pengen balas dendam? Biar bisa lega. Cuma sedikit korban, nggak apa. Hah? Oh, jangan begitu. Aku kasih tahu Xiaoli. Mo! Kak Yui Chong. Ini rumah kita. Sudah lihat, itu anak hasil hubungan gelap Boskin. Nggak ada kerjaan bagus, dia malah jadi selingkuhan. Aku dengar, cewek ini tuh nggak benar. Dia sudah punya istri, menempel. Aku rasa si anak ini anak jelek karena kepala keluarganya juga jelek. Mas. Tante. Gak bisa pegang. Jangan salahkan aku, Ma. Penghinaan yang kualami, Kin Heng bayar. Anakku dipukul dan terluka. Cara didikmu salah. Jangan marah, aku tangani dia. Ayo, pergi. Membuat marah. Sebenarnya. Anakku, ingat. Kami selir. Selir ya selir. Beberapa hal tidak boleh dilakukan. Ma, inilah kesalahanmu. Mengapa kamu membuat masa kecilku begitu menderita? Kenapa kamu begitu pengecut? Yang kamu takut lakukan, aku lakukan. Tak ada yang hentikan dendamku pada Kin. Ma, tenanglah, Ma. Kematianmu berarti. Jangan khawatir, Ma. Kamu bisa istirahat. Haha. Dia. Apa yang kamu lihat tadi? Itu dia. Apu. Aku melihat Bibi. Terpeleset. Yang kamu lihat hari ini, jangan cerita. Aku bakal bunuh kamu. Aku bakal bunuh kamu. Iya. Maafkan aku, Jiao Jiao. Tadi aku buat kamu sakit. Maafkan aku, Jiao Jiao. Tadi aku benar-benar ketakutan. Maaf, aku nggak sengaja. Jiao Jiao, ibu tak mau bantu aku. Dia bakal bilang Kin Heng, aku bingung. Jiao Jiao, kamu bantu aku. Apu. Aku bantu. Kak Yui Kong, aku bisa bantu apa? Aku nggak bisa bantu apa-apa. Seseorang tulis buatku. Jiao Jiao, bantu aku. Kamu harapanku. Jiao Jiao, bantu aku bikin Kin Heng mati. Nanti bisnis keluarga Kin, milik kita semua. Kamu bakal jadi matriark Kin. Keluarga Kin. Matriark, betul.
Kamu bilang suka aku. Kamu bilang suka aku. Tetap kamu. Asa. Kak Yui Kong, aku setuju. Bagus banget. Bagus banget. Benar. Aku kesini cuma buat bilang kamu. Beberapa hari lalu aku nemuin Luoli lagi hamil. Terima kasih. Baibi, Bu kok gitu ya? Yue Kong, cerita dong. Bu kemarin masih oke. Kenapa sekarang? Dokter bilang buku jatuh dari lantai 2. Makanya. Namun, saya akan terus menyelidiki penyebab kematian Bu. Yu Cheng, cari bantuan untuk aku. Upacara pemakaman buku saya urus sendiri. Tidak ada debat soal ini. Benar. Jangan terlalu berduka. Kak Yue Kong, terima dengan sabar. Luoli, menurut saya, Paman Qin jangan urus pemakaman Bugu. Ragukan meninggalnya Bugu. Apakah Paman Qin? Jiao, maksudmu apa? Kenapa dengan saya? Saya ragu. Paman keempat bermasalah dengan Lu. Acara Luoli mungkin berisiko. Jiao, cukup bicara. Tidak tepat sekarang. Dan saya percaya Chin Heng. Betul. Saya percaya Paman Qin. Pas sekali. Pernikahan Luoli dekat. Tidak terduga. Bagaimana bisa terjadi? Upacara pemakaman ibuku percayakan pada Pak Qin. Maksudmu apa? Kamu akan menikah. Serahkan pada paman keempat. Kamu sudah tidak peduli. Yu Cheng, jangan khawatir. Yang sudah aku janjikan akan berusaha sepenuhnya. Dalam 3 hari, saya akan upacara pemakaman bibiku. Yue Kong, kita undur pernikahan. Apa? Saya. Bibi, sekarang begini, aku sungguh tak ingin menikah sekarang. Kita tunggu 1 tahun. 1 tahun? Luoli, apa alasanmu melakukan ini? Kenapa aku harus menunggu lama? Cukup, berhenti. Aku duluan. Tidak. Luoli, aku sudah tahu semua. Jangan sembunyikan dariku. Apakah menurutmu, apakah aku tak bisa terima anak ini? Kamu tahu semuanya. Luoli, aku tidak punya apa-apa. Aku kehilangan semuanya, jangan tinggalkan aku. Luoli, aku janji. Siapapun ayahnya anak itu, kita bersama-sama membesarkan dia. Bagaimana? Aku perlu pikir lagi. Toh dia kan ayahnya anak itu. Luoli, kamu dapat suami baik, kan? Yue Kong sudah mulai belajar tentang merawat anak. Dia kan belum pernah jadi ayah, jadi dia belajar dulu. Yue Kong, kamu yakin? Baik, aku setuju. Mari nikah dulu, kemudian kita miliki anak. Istriku memesona hari ini.
akan segera menikah. Kenapa sedih? Bukan. Kalau begitu, Apa-apa masih terasa sakit. Titip jauh-jauh bawa obat. Minum obat bakal baik. Yue Kong, apa yang kamu beri aku? Cepat pergi. Hari. Fokus saat duduk. Yui Chong, kamu lakukan apa? Lapain. Tanyalah pada Qin Heng mau kemana dia. Kalau dia tahu dia sendiri yang membunuh wanita yang dicintainya. Bagaimana rasanya? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Apa maksudnya? Mau tahu? Tanya Qin Heng. Tanyalah pada Qin Heng. Tanya Qin Heng. Mengapa dia merebut ayahku? Membuatku hidup tanpa ayah. Tanyakan pada Qin Heng kenapa dia merebut keluargaku. Bukan. Kalau bukan gara-gara Qin Heng, aku tak akan membunuh ibuku. Ini semua gara-gara dia. Bukan begitu. Berhenti sekarang, masih ada harapan. Kita bisa hidup tenang. Hidup saja. Maukah kamu hidup dengan pembunuh ayahmu? Aku akan bilang, orang tuamu, aku bunuh. Qin Heng suka padamu. Sebabnya aku rencanakan semua ini. Apa? Aku ingin Qin Heng bunuhmu sendiri. Penjahat brengsek! Botol obat ini, kamu tidak bisa bergerak atau bicara sama sekali. Kalau Qin Heng tahu dia yang bunuh kamu, pasti seru. Gu Yue Chong, penjahat brengsek! Jangan ngomong lagi. Tuan keempat. Ibu suka padamu. Jadi, tutup peti mati. Lupakan saja. Lagi pula dia ibumu. Ini lebih baik kamu lakukan, Poe. Di mana Loli? Kenapa sendirian? Loli coba gaul. Mungkin dia tahu kamu di sini, jadi nggak datang. Aku telepon dia aja. Nggak usah, aku banyak utang budi sama dia. Wajar dia tak mau ketemu aku. Gu Yue Chong, kamu wajib buat dia senang. Qin Heng, kamu nggak utang aku. Kamu nggak utang apapun. Kenapa aku begitu bodoh? Jelas kamu yang paling sayang sama aku. Tapi kenapa aku baru sekarang? Tenang, Tuan keempat. Aku akan buat dia senang. Tuan keempat, Luoli bilang, hari pernikahan kita bikin peti mati kurang baik. Matanya, jadi tetap tolong ya. Bahwa peti mati sudah datang, ayo pergi. Tuan keempat, kita kesini buat apa?
Aku pengen nanya lagi sama Luoli, tapi ini diam. Luoli! Luoli! Harus ada. Luoli coba gaun pengantin, katanya. Ini hari pernikahan kita. Tutup peti kurang baik. Matanya. Bo. Tuan Empat tunggu. Sebentar. Tuan Qin, bukankah Anda sibuk? Kenapa balik? Di mana Luoli? Luoli coba gaun, kenapa tanya saya? Kamu tanya di mana Luoli? Luoli coba gaun, kenapa tanya sekarang? Kenapa tanya kamu? Apakah kamu sudah tahu? Permainan ini kurang seru. Gu Yuefeng lepaskan Luoli. Jika tidak, kamu tak bisa keluar. Siapa sangka Tuan Qin jadi begini. Kamu mau aku lepas Luoli, kan? Oh, bagaimana ini? Berlutut dan mohon padaku. Kamu minta aku bantu. Sekarang boleh kasih tahu di mana Luoli? Hahaha, Qin Heng. Tuan Qin keempat. Siapa sangka kamu begini? Kamu berlutut padaku. Bukan kamu kan, Tuan Qin yang bikin semua orang takut. Di mana Luoli? Aku kasih tahu lokasinya. Dia lagi di rumah sakit. Kebetulan banget ya. Rumah sakit lagi butuh darah. Dia sekarang pasti lagi donor darah. Pasti minimal donornya. Let's go with 500. Sudah bisa gerak. Sudah bisa gerak. Selamatkan aku. Ada orang di dalam. Tolong. Aku pikir nggak bakal ketemu kamu lagi. Sudah berjanji. Dimanapun kamu, aku bakal cari kamu. Qin Heng, maafkan aku. Qin Heng, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir aku tidak siap? Bu Yuechong, karena kamu sudah lama di keluarga Qin, serahkan dirimu saja. Tak bakal bunuhmu. Kamu benar-benar pikir aku tidak siap? Dengarkan aku. Di pegunungan ini, aku telah menanamkan banyak bom. Begitu aku tekan, kalian berdua akan mati bersamaku. Qin Heng, Luoli, matilah kalian bersama. Tuan keempat. Bawa pergi. Maafkan aku. Luoli mati menderita. Dulu berharga. Jangan sampai hilang lagi, ya. Luoli, ingatkah kamu 5 tahun lalu di sini? Ada banyak hal yang belum kukatakan. Hal-hal belum sempat denganmu. Kamu mau jadi istriku? Pasangan